investasi. Berikut adalah ulasan pasar selama sepekan terakhir. Zona Amerika. Pimpinan The Fed mengatakan di Jackson Hole Symposium bahwa ada kemungkinan untuk kembali menaikkan suku bunga acuan untuk menurunkan inflasi sesuai target. Namun semua itu tergantung dari data ekonomi yang ada. Mengacu pada survei Bloomberg, hanya 21,8% analis yang yakin bahwa ada kenaikan suku bunga di bulan September. Pekan ini akan dirilis data ketenagakerjaan bulan Agustus. Non-farm payroll bulan Agustus diprediksi bertambah 170.000 versus 187.000 penambahan di bulan Juli. Sedangkan tingkat pengangguran diprediksi tetap berada di level 3,5%. Zona Asia. Suku bunga acuan Cina untuk 1 tahun diturunkan menjadi 3,45% versus sebelumnya 3,55%. Sedangkan suku bunga acuan 5 tahun tetap berada di level 4,2%. Kondisi manufaktur Cina bulan Agustus akan dirilis pekan ini. Diprediksi berada di level 49,4 versus 49,2 bulan Juli. Zona Indonesia. Neraca transaksi berjalan tercatat defisit 1,9 miliar US dollar versus surplus 3 miliar US dollar kuartal 1 2023. Defisit transaksi berjalan ini mencatatkan defisit sebesar 0,5% terhadap PDB. Pertumbuhan kredit bulan Juli tumbuh 8,54% year on year versus 9,39% year on year bulan Juni. Kondisi manufaktur bulan Agustus akan dirilis pekan ini. Diprediksi masih berada di fase ekspansi di level 53 versus 53,3 bulan Juli. Inflasi bulan Agustus akan dirilis pekan ini. Diprediksi tumbuh 3,37% year on year versus 3,08% year on year bulan Juli. Sedangkan secara bulanan diprediksi tumbuh 0,2% versus 0,21% month on month bulan Juli. Market View. IHSG selama sepekan ditutup menguat 0,52% week on week di level 6.895,443. IHSG masih berusaha untuk menembus level resisten terdekatnya di level 7.000-an. Pekan ini cukup banyak data domestik yang dapat mendukung IHSG di zona positif. Beberapa di antaranya adalah kondisi manufaktur bulan Agustus yang diprediksi masih berada di fase ekspansi, serta inflasi bulan Agustus yang diproyeksikan masih terkendali. Asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 407,89 miliar rupiah selama sepekan, atau inflow year to date 958,07 miliar rupiah. Pada pekan lalu, 3 sektor yang mencatatkan penguatan tertinggi adalah sektor industri dasar, transportasi, dan energi, masing-masing sebesar 5,47%, 3,34%, dan 1,59% secara mingguan. Pada tanggal 25 Agustus 2023, yield benchmark Sun 5 tahun atau FR0095 naik menjadi 6,33%. Yield benchmark 10 tahun atau FR0096 turun menjadi 6,49%. Yield benchmark Sun 15 tahun atau FR0098 naik menjadi 6,72%. Dan yield benchmark 20 tahun atau FR0097 flat menjadi 6,78%. Untuk Indon 10 tahun atau Indon 33, yield bergerak turun di level 5,19%. Dan yield US Treasury 10 tahun flat di 4,23%. Dibandingkan dengan posisi per 25 Agustus 2023, yaitu 5,24% dan 4,26%. Premi resiko Indonesia yang terefleksikan dalam CDS 5 tahun turun ke level 87,53 BPS. Rupiah ditutup flat minus 0,03% week on week pada level 15,295. Kepemilikan asing pada pasar Sun pertanggal 23 Agustus 2023 tercatat sebesar 847,05 triliun rupiah atau sebesar 15,43% dari total outstandingnya. Menurun dibandingkan posisi per 18 Agustus 2023, yaitu sebesar 853,86 triliun rupiah atau 15,55% dari total outstandingnya.
Amerika Serikat akan memasuki fase disinflasi, sehingga diharapkan tidak akan terlalu agresif dalam menaikkan suku bunga acuan. The Fed masih menaikkan suku bunga acuan di bulan Juli, namun masih mengindikasikan kebijakan moneter yang ketat bila inflasi masih berada di atas target. Di tengah isu resesi, The Fed masih cukup optimis ekonomi Amerika Serikat akan tumbuh 1% year on year di tahun 2023. Indonesia juga akan mengalami penurunan inflasi di tahun 2023 atau inflasi akan lebih terkendali, sehingga Bank Indonesia tidak akan menaikkan suku bunga acuan. Pasar obligasi akan bereaksi positif terlebih dahulu akibat perbaikan kondisi makroekonomi yang akan diikuti positifnya kinerja di IHSG. Tetaplah berinvestasi.